Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Untuk kali ini aku ingin sharing tentang bagaimana caranya menginput data ke dalam Excel menggunakan makro dan bagaimana caranya kita mengcopy data dan mempastenya. Oke, misalkan di sini aku kasih case kita ingin menginput A3 25, B3 itu 24, C3 itu 23. Oke, kita buka makronya. Buat kalian yang belum tahu, cara ngebuka makro itu seperti biasa di Alt F11, tekan barengan Alt dan F11. Oke, setelah itu nanti akan muncul Visual Basic Advance nya. Nah, nanti di sini akan ada sheet Excel-nya nih, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Oke, di sini untuk menghubungkan antar sheetnya itu kita butuh insert modul. Kalau kalian tidak pakai modul ini, kalian hanya bisa menjalankan makronya di sheet 1, di sheet 2, dan di sheet 3 saja. Kalau pakai modul kalian bisa menghubungkan. Oke, setelah ini kan kosong nih. Nah, untuk memulainya kita harus awali dengan stop spasi nama makronya. Kalian mau namakan makro apa? Misalkan nama makronya adalah belajar ya. Terus buka kurung, tutup kurung, selalu seperti ini awalnya. Enter aja, nanti akan diakhiri dengan ensub. Oke, di tengah-tengah sini kalian akan mulai untuk mengcodingnya. Oke, ini tadi contohnya kita mau masukin A itu 25, B3 itu 24, dan C3 itu 23 ya. Ini kita hapus dulu. Jadi untuk makro sendiri dia mainnya bukan pakai A3 A4 aja, tapi kita mainnya itu pakai cells itu kotaknya, ini kotak. Jadi A3 itu dia ada di kotak 3,1. Jadi formatnya itu cells baris koma kolom. Jadi barisnya itu 3. Nah, A itu adalah kolom keberapa? A itu kolom ke-1. Jadi A itu akan disesuaikan menjadi A3 itu adalah cells 3,1. Oke, nah cells 3,1 kita mau input berapa? Kita kasih sama dengan input 25. Oke, nah berarti untuk yang B3 cells berapa? Cells 3,2 sama dengan 24. Otomatis dia akan memperbaiki sendiri. Oke, disitu sini cells berarti C3 adalah 3 kolom ke 3, cells dengan 23. Oke, kita coba jalanin ya, kita running ya, aja kita running, kita lihat lagi Excelnya apakah benar. Nah, benar ya. Jadi itu untuk menginput data. Jadi simple sekali kalau pakai makro itu. Jadi kalian tinggal menginisialkan saja dia ada di cells berapa. Kalau dia di A3 berarti baris koma kolom berarti cells 3,1. Berarti 3,1 itu kita input dengan angka 25 sama dengan 25. Oke. Nah, kalau dia bukan angka, maka kalian harus menggunakan tanda petik. Misalkan nama nih, misalkan nama misalkan namanya Cynthia, maka Cynthia ini harus pakai tanda petik. Pakai selain angka dia harus pakai tanda petik gitu ya. Coba kita jalankan, kita run. Oke, selesai. Kita cek. Nah, ini seperti ini. Kalau kalian tidak pakai petik, maka dia akan error, akan ngebug. Oke, untuk input itu sudah clear, sudah jelas. Jadi mainnya kita main cells, terus sama dengan apa, mau input apa gitu ya. Selanjutnya untuk copy dan paste. Untuk copy dan paste, kalian bisa menggunakan fitur yang namanya record macro. Record macro ini dia akan merekam nih segala kegiatan yang ada di dalam Excel. Jadi kegiatan yang di dalam Excel ini dia akan membuatkan kodenya. Kalau misalkan kalian klik record, ini dikasih nama makro 3. Nah, dia akan merekam segala kegiatan terus diubah menjadi kodenya gitu di Visual Basic Effects nya. Misalkan ini, hari ini kita hapus dulu ya. Nah, misalkan tadi gini, kita pilih di kolom A5. Ini select A5, terus kita input 25, 24, 23. Berarti kan ini kita input ya 25, 24, 23.
Nah, untuk mengkopinya kita pilih datanya, range-nya kita blok, kita Ctrl C, oke. Kemudian kita Ctrl V atau paste di E, misalkan di E5 seperti ini. Nah, sudah selesai Ctrl paste, kita stop recordingnya. Nanti kita cek ada di sini Visual Basic Project-nya. Ini ada di modul 2. Nah, ini dia. Tadi kalau ini kan berarti kita input ya. Nah, kalau bedanya nih, kalau kamu pakai recording makro sama pakai basis pemrograman, recording makro ini dia banyak sintak-sintak yang kita nggak familiar gitu loh, dan kan capek kita ngafalinnya. Lebih baik kan kita pakai sistem basis dasar pemrograman aja. Dan kalau kalian pakai recording makro itu sintaknya akan lebih panjang. Nah, sintaknya panjang ini akan mempengaruhi kinerja makronya. Dia akan bisa jadi lebih lambat gitu loh. Jadi lebih enak kita tuh pakai basis pemrograman, bahasa pemrograman dasar. Jadi meringkas komen-komennya, perintah-perintahnya. Oke, kita kembali lagi ke tadi copy. Nah, ini kan tadi dia milih ya, range A5 sampai dengan C5 itu dipilih sama si Excelnya, dipilih, kemudian yang dipilih itu di copy. Dan itu kita pilih tujuannya. Tujuannya itu ada di E5, dipilih. Oke, setelah itu active sheet. Ini udah rumusnya, udah formulanya dari Excelnya. Kemudian di paste. Di paste berarti dia akan mempaste di cells E5, di kotak E5 sampai dengan G5. Oke. Itu kalau misalnya formula dari recording makro. Sementara kita ingin pakai basics nih, basic dasar pemrograman. Jadi kita ingat, kita A5 dan C5 ini kita ubah menjadi cells. Gimana caranya? Di sini range A5 itu adalah cells A5 berarti baris 5 ya, baris 5. A-nya itu kolom ke 1, kolom 1, koma cells C5. C5 itu berarti baris kelima, kolom ke-3. Oke. Dot. Setelah ini mau diapain nih? Range-nya udah pilih nih, udah dipilihkan, udah select. Nah, kita perintahnya mau di-copy kan? Berarti langsung aja di-copy. Copy. Oke. Setelah di-copy, kita enter, kemudian kita pilih cells mana yang mau dijadikan area tujuan untuk mempaste-nya ya. Tadi kan di E5 ya. E5 itu berarti di cells baris 5, itu kolom ke 5. Oke, yang ini di select, dipilih kotaknya untuk dijadikan tujuannya, kemudian active sheet. Nah, active sheetnya langsung di paste seperti itu ya. Oke, sebelum kita jalanin, kita hapus dulu biar kita tahu benar apa enggak ya. Ini kita hapus nih tujuannya, kita clear ya, clear konten ya, kita clear konten. Oke, ini kita ganti 5 aja ya, ini kita ganti 5 ya, 5,1, 5,2, 5,3, kita ganti ke baris 5. Oke, nanti baris jadi nanti cells dari 5,1 sampai 5,3 itu akan di copy dan di paste di cells 5,5 ya. Oke, ini sudah jadi codingannya, tinggal kita jalanin. Thread, kita lihat. Nah, bener kan? Dia ngisi A sampai dengan C5, di copy dari E5 sampai dengan G5. Oke, untuk mengcopy paste di dalam satu sheet itu sudah clear ya, sudah paham semua ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana nih kita mengcopy data dari sheet satu ke sheet lain gitu ya. Nah, kita mulai aja. Jadi bedanya kalau di sini kan kita nggak pakai sheet nih, artinya dia akan di sheet itu aja nih dia memprogramnya. Tapi
kalau kalian ingin memindahkan ke sheet lain, maka sheet itu harus diinput di sini. Gimana cara inputnya? Itu kalian tinggal tambahkan saja nama sheetnya. Jadi misalkan di sini kan di sheet ini kan sheet 1 ya tadi ya. Sheet 1 ini kita pilih. Ini kan tadi sumber datanya ada di sheet 1 ya. Udah, sumber data sudah kita pilih nih. Nah, kita mau copy di mana? Misalkan di sheet 2, berarti kan tujuannya yang ini nih. Nah, sebelum tujuannya kita harus ngasih sheetnya dulu. Berarti di sini sheet tujuannya sheet 2 dot select. Oke, ini tetap masih sama. Sudah selesai, tinggal kita jalanin. Kita lihat. Nah, sheet 2 tuh ya, sheet 2 sama ya di E dan G ya, sama nih ya di sheet 1 juga E dan G ya. Oke, semuanya gampang kan? Gampang banget lah ya. Semoga pembahasan kita atau sharing-sharing kita kali ini membawakan manfaat dan bisa dipahami dengan mudah untuk semuanya. Oke semuanya, aku pamit. Terima kasih sudah mengikuti channelku. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin request ilmu apa yang ingin diketahui di makro, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.